Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Lestari. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dari adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Langsung, setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Yang pertama, pada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pernafasan intrauterin dan sistem pernafasan ekstrauterin. Pada sistem pernafasan intrauterin, oksigen masuk ke ibu dan akan diberikan kepada bayi melalui plasenta. Kemudian bayi lahir. Ketika bayi lahir, maka plasenta akan terputus. Sampai pada akhirnya bayi akan berusaha bernafas dengan cara menangis. Kemudian, cairan dalam paru-paru akan keluar, sehingga sisa cairan di dalam paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah. Kemudian, paru-paru akan mengembang, lalu udara akan memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Pada sistem pernafasan ekstrauterin, dari udara yang memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi tadi, maka pada pernafasan ekstrauterin, bayi bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu sistem hematologi dan sirkulasi darah. Pada intrauterin, aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Kemudian, akibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskular sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru. Kemudian sisanya 90% terjadi sunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botali. Kemudian, pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Sehingga kontraksi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Kemudian hemoglobin janin yang berkisar 15 gram sampai 100 mili, maka tiap gram hemoglobinnya mampu mengangkut 1,4 mm oksigen. Sehingga kemampuan ini meningkat kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Sehingga ketika bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Sehingga tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan foramen ovale menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus botali berbalik dari kiri ke kanan. Kemudian menutup ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontak otot polos pada akhir arteri
pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu, sehingga tekanan sistemik antara 60 sampai 130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80 sampai 60 mmHg. Kemudian yang ketiga yaitu sistem imunitas. Pada intrauterin, antibodi dari ibu diberikan kepada bayi melalui plasenta. Kemudian pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika bayi lahir, maka bayi memiliki IgM lebih banyak, sehingga kebal terhadap penyakit menular tertentu. Pada ekstrauterin, maka bayi akan kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga akan hilang sampai beberapa bulan. Kemudian sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Yang keempat, pada sistem gastrointestinal, pada intrauterin, pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Kemudian janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus, sehingga protein dan cairan amion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Kemudian mekonium tersebut akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksida dan stres akan tampak cairan amion bercampur mekonium. Pada sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai mengisap dan menelan. Maka ketika bayi lahir, IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemudian, kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain usus masih terbatas, sehingga refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esfagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Sehingga pada saat gumoh itu kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 300 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Maka kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir, sehingga pengaturan ASI ondaman. Kemudian yang terakhir yaitu sistem ginjal. Pada intrauterin, pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtal glomerularis yang berfungsi filtrasi. Maka ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Dan pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Kemudian sementara itu tubuh juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh, sehingga urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amion. Maka oligohidramion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sehingga sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Selanjutnya, fungsi
mengekresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika bayi lahir, maka fungsi ginjalnya belum sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat dan mengadakan transportasi zat organik, sehingga pada bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Sehingga bayi baru lahir mengekresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 mili. Itulah yang dapat saya pahami dari adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.